Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang nonton video saya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, ruah dan barokah. Amin. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Saya barusan menemukan sebuah komentar yang menarik dan saya harus membahas komentar ini. Kenapa? Karena kalau orang membaca komentar ini, ya, orang awam membaca komentar ini, maka dia akan memiliki pemahaman yang salah, akan memiliki pemahaman yang keliru. Begini komentarnya. Baik, saya tanggapi. Pertama, mohon maaf ya Mas. Anda menilai seseorang itu alim dan tidak. Itu dari mana? Apa dari pakaiannya, dari jubahnya, dari gamisnya, terus dari wajahnya, brewok itu ya. Terus kemudian dari imamahnya, dari sorbannya, dari gaya bicaranya, ya, fasih bahasa Arab ya, lancar, atau dari apa? Popularitas atau gimana? Karena kalau menurut saya, yang bisa mengatakan orang itu alim atau tidak, itu harus sama-sama alimnya. Sama dengan ada orang mengatakan wali, ini fulan, wali. Ini orang ini wali. Yang bisa mengatakan, menilai orang ini wali atau tidak, itu ya harus sama-sama walinya. La ya'riful wali illal wali. Ya, la ya'riful wali illal wali. La ya'riful alim illal alim. Jadi yang tahu, yang bisa menilai orang itu alim atau tidak, itu ya sama-sama alimnya, sama-sama alimnya. Alim dan tidaknya seseorang itu gak bisa dilihat dari bajunya. Oh, kalau pakai jubah, jubahnya panjang itu orang alim. Belum tentu. Oh, kalau pakai imamah itu orang alim. Belum tentu. Oh, kalau ngomong bahasa Arabnya lancar, itu orang alim. Belum tentu. Di Arab sana porter tuh bisa bahasa Arab semua. Tahu porter sampean? Di Arab sana, ya, James Bond, tukang jaga masjid dan kebun, itu pinter bahasa Arab semua. Balita di Arab sana pandai bahasa Arab semua, pinter ngomong bahasa Arab. Ya. Bagi saya, orang alim itu kan satu orang. Kalau banyak itu ulama, jamaknya ulama. Nah, seorang ulama itu di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, ya, itu ulama. Seorang hamba yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, itu disebut ulama. Karena banyak orang yang pinter ilmu agama, ya, pandai, ilmunya nambah terus, tapi selama ilmunya itu masih tidak membuat dia menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah, maka dia masih belum bisa disebut sebagai ulama. Ya, seperti video saya yang kemarin kan sudah saya jelaskan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang tambah hari makin nambah ilmunya, ya, tapi tidak dibarengi hidayah dari Allah, apa yang dia dapatkan? Dia nggak dapat apa-apa, justru malah dia jauh dari Allah. Ilmu yang dia dapatkan
dipakai untuk nipu, dipakai untuk bohongi umat. Dia bersembunyi di balik ilmu yang dia miliki. Dia berbuat kemungkaran, berbuat kejahatan, melawan ajaran Allah dan Rasulnya, bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, berlindung di balik casing ulama. Itu bukan ulama namanya, ngelama. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda jangan gampang membanding-bandingkan orang, ya, yang kemudian Anda merendahkan salah satunya. Ini nggak boleh. Ini nggak baik. Nah, seperti komentar Anda ini, saya nggak sepakat. Anda mengatakan ente bisa cuma ngaji doang, cuma bisa qiraat doang, baca Quran doang, gitu kan? Ya, sedangkan ente cuma bisa baca Quran doang, cuma bisa qiraat doang. Nah, ini saya nggak sepakat. Hati-hati loh ya. Anda mengatakan demikian ini, hati-hati. Kenapa? Saya tunjukkan habis ini. Saya ambilkan kitabnya. Oke, saya cari dulu kitabnya. Ini rupanya. Oke. Nah, ini dia. Dzurratun Nasihin. Ya, ini kitabnya namanya Dzurratun Nasihin. Kita buka. Nah, pada halaman 180 dalam bab keutamaan membaca Al-Quran, Al-Majlisus Sabi' wal Arba'un. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka muliakan siapa? Ahlullah, keluarganya Allah. Di sini ditulis fayukrim, ya. Yang dicetakan yang lainnya falyukrim. Qila ya Rasulullah. Qila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, halillahi azza wa jal ahlun? Ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Qila, nah, Rasulullah ditanya lagi nih, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka yang disebut keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ahlullah fid dunya, keluarganya Allah di dunia, alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluarganya Allah di dunia itu adalah orang-orang yang hobinya membaca Al-Quran. Keluarganya Allah di dunia itu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa? Yang baca Quran itu ya disebut qari, ya, para qari, para hafid. Ini semuanya keluarganya Allah. Ya, mereka ini bisa disebut juga hamilul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran. Ala man akramahum, ingat, ya, man akramahum, barang siapa yang memuliakan mereka, yang memuliakan ahlullah, yang memuliakan para qari, para hafid, para ahlul Quran, para hamilul Quran, faqad akramahullah, maka sungguh Allah akan memuliakannya, ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa'atahu al-jannah. Dan Allah akan memberinya ya, apa? Surga. Jadi orang yang memuliakan para qari, para hafid, para hamilul Quran diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waman ahanahum, barang siapa yang meremehkan, yang menghina, yang melecehkan, ya, faqad ahanahullah, sungguh Allah akan menghinakan dia pula. Wa dakhalahun nar, dan dikasih bonus apa? Dimasukkan ke dalam neraka, ditendang sama malaikat ke neraka. Gak bahaya ta? Yo bahaya tul, gak enak blas. Nah, ya kan? Loro kabeh nak kan nak. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akram. Tidak ada satupun di sisi Allah yang mulia. Tidak ada satupun di sisi Allah yang lebih mulia min hamilil Quran, dibandingkan para pembawa Al-Quran. Tidak ada satupun yang lebih mulia dibandingkan para qari, para hafid, para hamilul Quran. Ala, dan ingatlah, wa inna hamilal Quran, dan sesungguhnya para hamilul Quran ini, ya, para qari, para hafid, indallahi akram, di sisi Allah itu sangat-sangat mulia. Min kulli ahadin, dari semua manusia, illal anbiya, kecuali para nabi. Nah, jadi hamilul Quran ini sangat mulia dibandingkan manusia manapun di sisi Allah, kecuali para nabi. Nah, begitu penjelasannya. Nah, sudah jelas kan? Sudah jelas kan? Ya, makanya hati-hati, hati-hati. Sudah jelas hadisnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka muliakan keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah di dunia, ya. Keluarganya Allah di dunia itu adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Siapa orang yang gemar membaca Al-Qur'an? Qari, hafidh, ya. Jadi mereka-mereka ini semuanya bisa disebut juga dengan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Hati-hati loh. Banyak loh hadis yang menjelaskan, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan pembaca Al-Quran. Hati-hati, jangan diremehkan. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena nanti hari kiamat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada si pembaca. Ada lagi, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Banyak loh. Cobalah cari di kitab-kitab atau di mana aja. Ya, silakan Anda browsing keutamaan membaca Al-Quran. Nah, yang membaca Al-Quran itu disebut qari. Ya, maksudnya membaca Al-Quran yang benar, yang bagus, yang sesuai dengan ilmu tajwid. Begitu maksudnya. Baik, jelas ya. Apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas. Mudah-mudahan ada barokah, guna, dan manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.